Halo semuanya, selamat datang di channel Psytrend. Jadi, di video kali ini kami akan membahas tentang psikologi komunikasi. Menurut Herdian dan Gumelar, dalam psikologi komunikasi, manusia berperan dalam bertukar informasi, ide, konsep, dan materi yang berhubungan dengan beberapa hal, misalnya seperti lingkungan, budaya, dan teknologi. Dalam psikologi komunikasi, terdapat ruang lingkupnya, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Klasifikasi kelompok. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, walaupun kita menjadi anggota banyak kelompok, kita terikat secara emosional pada beberapa kelompok saja. Perbedaan kedua kelompok adalah yang pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Kemudian yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pada kelompok primer, komunikasi lebih menekankan aspek hubungan daripada isi. Yang berikutnya adalah jenis kelompok lainnya. Kelompok yang berikutnya adalah in-group dan out-group. In-group adalah kelompok kita dan out-group adalah kelompok mereka. In-group dapat berupa kelompok primer dan sekunder. Contohnya adalah keluarga. Keluarga adalah in-group yang kelompoknya itu primer. Fakultas di mana kita belajar di universitas adalah in-group yang kelompoknya sekunder. Perasaan in-group diungkapkan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Untuk membedakan in-group dan out-group, kita membuat batas atau boundaries yang menentukan siapa yang masuk dan siapa orang yang di luar. Yang berikutnya adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Bila Cookett membedakan kelompok primer dan sekunder, dan Sumner membagi kelompok menjadi in-group dan out-group, maka Theodore Newcomb pada tahun 1930-an melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan atau reference group. Kelompok rujukan sebagai kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Jika Anda menggunakan kelompok itu sebagai teladan bagaimana seharusnya bersikap, maka kelompok itu menjadi kelompok rujukan positif. Dan jika Anda menggunakannya sebagai teladan bagaimana seharusnya kita tidak bersikap, kelompok itu menjadi kelompok rujukan negatif. Yang terakhir adalah kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. John F. Cragen dan David W. Wade pada tahun 1980 dari Illinois State University membagi kelompok pada dua kategori, yaitu kategori kelompok deskriptif dan perspektif. Kategori kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kategori perspektif mengklasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Beberapa orang dapat dengan mudahnya berpidato ataupun berbicara di depan orang banyak. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi gugup dan linglung ketika diminta untuk berbicara ataupun menyampaikan pendapatnya di depan orang banyak. Hal ini adalah bentuk respon individu atas pengaruh kelompok karena reaksi penonton yang menyaksikan perilaku komunikasinya. Perubahan perilaku individu tersebut terjadi karena pengaruh sosial. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok akibat tekanan kelompok. Konformitas ini sifatnya sangat penting.
Coba kalian bayangkan, apabila masyarakat tidak mematuhi dan menyelaraskan diri terhadap aturan-aturan yang ada. Pasti ketika di jalan saat lampu merah, masyarakat langsung menerobosnya. Ataupun ada juga mereka yang membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya konformitas. Faktor-faktor yang menentukan konformitas terdiri dari faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional itu yaitu kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan. Kemudian, faktor personal yaitu usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, otoritarianisme, kecerdasan, motivasi, dan harga diri. Kemudian ada fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial menurut Allport membuat prestasi individu meningkat karena disaksikan oleh kelompok. Fasilitasi sosial menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa lebih mudah. Yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi ini membuat peserta komunikasi menjauhi dunia nyata yang memperbesar peluang mereka untuk berubah kesalahan. Produktivitas kelompok jadi menurun. Menurut Irving Janis, gejala ini disebut groupthink. Groupthink sendiri yaitu proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok sangat kohesif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Polarisasi juga mendorong ekstremisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Jadi di sini ada dua faktor yang utama, yaitu adalah faktor situasional dan juga faktor personal. Dari faktor situasional sendiri terdapat 4 sub atau 4 poin di dalamnya. Yang pertama ada ukuran kelompok, yang kedua ada jaringan komunikasi, yang ketiga ada kohesi kelompok, dan yang keempat adalah kepemimpinan. Ukuran kelompok ini memiliki hubungan dengan prestasi atau kinerja kelompok. Namun, hal ini juga bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Maksudnya, ukuran kelompok, jumlah orang dalam kelompok itu punya hubungan yang erat dengan prestasi atau kinerja dari kelompok tersebut. Tetapi, hal itu juga tergantung pada tugas yang diberikannya, tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Nah, tugas kelompok sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Tugas koaktif itu adalah tugas yang dimana anggotanya bekerja secara sejajar gitu. Jadi semuanya punya porsi yang sama dengan yang lainnya gitu, meskipun mereka tidak saling berinteraksi. Sementara tugas interaktif adalah setiap anggota itu berinteraksi untuk bisa menghasilkan sesuatu. Istilahnya kalau interaktif itu rembukan, kalau koaktif itu ya misalkan kayak ngangkat meja atau mindahin barang gitu. Yang mana kalau semakin banyak orang, kemungkinan besar akan semakin cepat kerjanya selesai. Itu tugas koaktif. Nah, faktor lain itu ada tujuan kelompok. Jadi selain dari tugas kelompok, tugas yang harus diselesaikan, ada juga tujuan kelompok yang bisa mempengaruhi dari prestasi dan kerja kelompok. Nah, jika tujuannya adalah konvergen itu adalah untuk mencapai suatu pemecahan yang benar atau mencari sebuah solusi. Maka jika tujuannya adalah itu, cuma diperlukan kelompok-kelompok kecil aja supaya bisa produktif, supaya bisa lebih cepat gitu selesainya. Apalagi kalau misalkan yang cuma membutuhkan keterampilan atau ide-ide yang terbatas. Nah,
Sebaliknya, kalau misalkan tujuannya itu adalah kegiatan yang divergen, seperti menghasilkan gagasan atau berbagai gagasan kreatif, ide, maka diperlukan jumlah anggota yang besar untuk brainstorming. Jadi idenya nggak terbatas itu aja, jadi banyak, lebih kaya idenya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu sangat penting ya dalam kelompok, karena ya memang syarat kelompok juga adalah orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi gitu. Jadi kalau komunikasi nggak jalan ya kelompok bisa berantakan. Nah, sementara itu tipe yang paling efektif atau yang pola komunikasi yang paling bagus dalam kelompok itu adalah tipe yang roda, karena tipe roda ini mampu menghasilkan kelompok yang terorganisir kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok ini bisa dikatakan sebagai kekuatan yang mampu mendorong anggota kelompok untuk stay di dalam kelompok. Jadi, kohesi kelompok ini adalah ketika individu sudah memiliki rasa kohesi di dalam kelompoknya. Kelompok itu kohesif atau kelompoknya kohesif. Jadi, anggotanya itu terikat kuat dengan kelompoknya dan rasa memiliki yang sangat tinggi. Kelompok adalah saya dan saya adalah kelompok kayak gitu. Terus yang keempat ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah komunikasi yang mempengaruhi kelompok secara positif untuk mewujudkan suatu tujuan kelompok. Nah, kepemimpinan ini sangat penting dan yang paling menentukan efektivitas dari kelompok, karena jika tidak ada pemimpin atau terlalu banyak pemimpin atau pemimpin yang tidak capable gitu, tidak ada punya pemimpin tapi tidak punya kepemimpinan, itu kayak motor tapi nggak ada bensinnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang menggerakin kelompok nih, kelompoknya stuck di situ aja, nggak ada yang ayo push and ajak and ngedrill kelompok itu supaya bisa lebih baik. Nah, itu tadi adalah faktor situasional. Sekarang kita lanjut ke faktor personal. Faktor personal sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada kebutuhan interpersonal, yang kedua tindak komunikasi, dan yang ketiga adalah peranan. Kebutuhan interpersonal. Berdasarkan teori FIRO atau Fundamental Interpersonal Relations Orientation milik Schultz, seseorang menjadi anggota kelompok karena 3 hal. Yang pertama ada inclusion. Inclusion ini adalah keinginan atau dorongan dari dalam diri manusia, dalam diri seseorang itu untuk menjadi bagian dalam kelompok, terlibat, including. Terus yang kedua ada kontrol. Kontrol itu adalah orang ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan yang hierarkis. Jadi dia masuk ke dalam kelompok untuk bisa mengendalikan orang. Mengendalikan di sini maksudnya tidak seperti yang cuci otak itu, enggak kayak gitu, tapi lebih ke lebih punya hubungan yang baik lah, saling tetap bisa menjaga hubungan gitu loh. Nah, yang ketiga ada intimasi atau ingin memperoleh keakraban yang emosional, ingin lebih intim dengan anggota kelompok yang lain kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada tindak komunikasi. Nah, setiap anggota kelompok pasti saling bertukar informasi dan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini hal yang sangat penting dalam menjaga hubungan antar anggota kelompok. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa komunikasi ini adalah bensinnya kelompok gitu. Jadi kalau kelompok itu ibaratkan motor, komunikasi adalah bensinnya yang menjalankan si kelompok ini. Jadi kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik, ada terhambatan atau justru terjadi bahkan perpecahan pun bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik gitu. Misalkan ada perpecahan di dalam kelompok. Jadi komunikasi ini sangat penting. Nah, terus yang terakhir ada peranan. Bill, Bohlen, dan Audebach mengkategorikan peranan-peranan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada peranan tugas kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peran ini berhubungan dengan upaya berperan untuk memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang terjadinya tujuan kelompok. Terus yang kedua ada peran pemeliharaan kelompok. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah
dengan berkaitan dengan usaha-usaha untuk memelihara kelompok secara emosional. Jadi lebih kelompok itu bisa lebih terikat, bisa lebih saling memiliki, saling menyayangi, dan saling care lah satu sama lain, saling peduli gitu. Terus ada peranan individual. Nah, peranan individual ini berkenaan dengan usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Jadi ini sifatnya individual karena memang seperti yang faktor yang pertama tadi, yaitu kebutuhan interpersonal, karena manusia itu emang pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk berkelompok gitu. Jadi kelompok ini juga sebagai salah satu perannya adalah memuaskan kebutuhan si individu itu. Bentuk komunikasi kelompok tipe deskriptif dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Kelompok tugas, yaitu ketika kelompok dalam tugas tertentu, seperti ketika dalam sebuah program komunitas atau dalam sebuah proyek pekerjaan. 2. Kelompok pertemuan, contohnya seperti komunikasi pada pertemuan konseling kelompok pada sesi terapi. Yang terakhir, kelompok tipe penyadar, contohnya kelompok-kelompok gerakan revolusioner atau kelompok-kelompok pemantik pada demo mahasiswa. Sedangkan pada bentuk komunikasi tipe kelompok perspektif dapat dibagi lagi setidaknya menjadi 5, yaitu seperti simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Komunikasi massa. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian, menurut Melecke, komunikasi massa merupakan komunikasi satu arah, tidak langsung, dan sifat pesannya yang terbuka untuk semua orang. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi massa adalah komunikasi satu arah dan tidak langsung melalui media massa dan menyampaikan pesan yang bersifat umum untuk publik. Beberapa contoh media yang merupakan media komunikasi massa adalah televisi, surat kabar, majalah, radio, dan film. Fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi. Menurut Effendi, 3 fungsi pokok media komunikasi massa adalah: yang pertama, menyampaikan informasi terkini berdasarkan fakta yang mungkin berguna bagi masyarakat, yaitu fungsi penerangan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat, yaitu fungsi pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan hiburan pada masyarakat atau fungsi hiburan. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Teori De Fleur dan Ball-Rockets tentang pertemuan dengan media. Menurut De Fleur dan Ball-Rockets, reaksi seseorang terhadap media massa dipengaruhi oleh potensi biologis, sikap, nilai, kepercayaan, serta bidang pengalaman masing-masing individu. Individu biasanya memiliki reaksi terhadap komunikasi yang cenderung sama dengan individu lain atau kelompoknya yang memiliki beberapa kesamaan. Misalnya, suatu kelompok memiliki minat yang sama terhadap topik komunikasi massa tertentu, dan setiap anggotanya akan memberikan respon yang hampir sama terhadap topik komunikasi massa tersebut. Use and Gratification Theory. Use and Gratification Theory menganggap bahwa pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media memiliki banyak pilihan alternatif dan berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan individual dikategorikan Effendi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan kognitif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kedua, kebutuhan afektif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kesenangan dan emosional. Ketiga, kebutuhan pribadi secara integratif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat akan harga diri. Yang keempat, kebutuhan sosial secara integratif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat untuk bersosial dengan keluarga, teman, dan dunia. Yang kelima, kebutuhan pelepasan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat ingin melarikan diri dari kenyataan, kelepasan emosi, ketegangan, dan kebutuhan akan hiburan.
Itulah beberapa penjelasan tentang komunikasi kelompok dan massa. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita, terutama dalam hal komunikasi dalam kelompok dan massa. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.